kan dine ya rata-rata tempat makan ya. Nah, mereka juga memberi di sana. Kita melihat dari situ saja secara umum plastik itu sudah sangat banyak. Nah, ada lagi yang istilahnya high density polyethylene dan low density polyethylene. Nah, kalau diistilahkan di dalam aplikasi sehari-hari, HDPE itu untuk kemasan tempat makan tadi. Tapi kalau HDPE itu seperti yang tempat kosmetik kita. Kebanyakan memang tempat kosmetik menggunakan bahan yang HDPE. Nah, karena pemrosesannya sendiri, hasil jadinya itu memang untuk mencegah adanya reaksi-reaksi kimia di dalam kosmetik tersebut. Makanya bahan tersebut cocok untuk digunakan sebagai produk kemasan. Nah, tapi kita melihat dari data ya di seluruh Indonesia, mungkin kalau boleh Mbak Fami ya, saya izin sedikit share data ya mungkin ya, biar nanti semua bisa lihat juga. Siap, Bang. Ini masih di bawah ya? Iya, untuk teman-teman host boleh, ya silakan Bang, sudah bisa. Ya. Oke. Di mana di tampilan layar sudah terlihat? Sudah terlihat, Bang? Iya. Ya, jadi kita memang melihat ya peningkatan sekarang ini memang apalagi banyak juga anak muda yang istilahnya nggak kalah sama yang lebih senior untuk memakai kosmetik dengan era digitalisasi seperti ini. Artinya semakin pertambahan penduduk, peningkatan nilai kualitas dan bahan baku produksi itu juga meningkat. Seperti produksi-produksi sampah kemasan dari kosmetik itu sendiri. Nah, memang tujuannya kosmetik untuk tadi glowing untuk outside seperti itu. Tapi bagaimana dengan nasib lingkungan? Apakah kita menghilangkan saja kosmetik tersebut? Tentu tidak gitu ya. Hanya kita harus bijak menyikapi kondisi pemakaian produk kemasan dari kosmetik. Nah, melihat dari data sendiri, ini ada sejumlah 7.000 ton sampah plastik setiap tahunnya. Tapi ini bukan dari kosmetik saja, namun secara umum dari tadi ada PET, HDPE, LDPE, polistiren, PVC seperti pipa air minum, air mandi itu setiap harinya. Nah, dari 7.000 ton sampah plastik ini sendiri tergolong lagi peningkatan 5-6% produk kosmetik. Memang belum ada data yang signifikan untuk mendata sampah kosmetik itu sendiri, tapi kurang lebihnya berkisar 7-10% dari kemasan produk lain di luar barang-barang yang sudah kita ketahui kategorinya itu tergolong mungkin ada kosmetik di dalamnya. Nah, kalau kita melihat nilai ini kita nggak bisa berpikir terus-menerus seperti itu, karena prediksi para ahli di tahun 2050 produk sampah plastik akan mencapai lebih dari 1.100 juta ton. Juta ya, jadi kalau sekarang 7.000 ribuan ton, nanti jutaan ton di tahun 2050. Andai kata kita tidak bijak menggunakan sampah kosmetik tersebut. Nah, jadi memang kembali lagi selalu kita melihat realitas, meyakini bahwa bahan-bahan yang digunakan dari kosmetik tersebut tentunya aman bagi diri kita sendiri, tapi kita lihat juga, saya tidak menyebut mereknya, tapi teman-teman pasti tahu banyak brand-brand tertentu, beberapa brand gitu ya yang sudah aware sama lingkungan misalnya gitu ya. Ada brand A yang mana ketika mereka menjual produknya dan teman-teman mengembalikan kemasannya, entah itu botolnya atau mungkin skincare, sabun, pasta gigi dan lain sebagainya, nanti akan dapat poin seperti itu. Nah, ini mekanismenya sebenarnya kurang lebih sama, hanya kemasannya saja, cara promosinya saja yang berbeda. Mereka sudah bekerja sama dengan para vendor pendaur ulang. Nah, artinya untuk bahan HDPE sendiri itu sebenarnya sangat bagus untuk bisa didaur ulang. Walaupun tidak sebagus biji plastik awal, tapi setidaknya di sini kita akan mengurangi yang tadinya target untuk sampah yang di tahun 2050 tadi. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Fami. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bang Dendi. Artinya memang seperti itu ya, kalau kita lihat angka persentase iya kecil 7-10, tapi dari berapa pengalinya gitu kan. Kayak kita sebagai konsumen akhir, personal gitu kan, agaknya memang perlulah membantu ikut serta aktif mengurangi sampah plastik, minimal membantu cara daur ulang seperti yang tadi disebutkan ya Bang Dendi ya.
Selain itu nih Bang, selain yang semua Bang sampaikan tadi tuh, ada lagi nggak sih Bang kira-kira yang bisa kami lakukan sebagai pengguna kosmetik ini untuk bantu menjaga lingkungan itu, memang mengamankan sampah kosmetik kita gitu? Ada lagi nggak kira-kira Bang? Ya, pasti ya dari tadi dijelaskan juga sama Mbak Tiffany, tujuan kita berhati-hati berbelanja produk kosmetik itu kan memang menghindari dari adanya produk palsu. Yang mana pasti dari produk palsu ini sendiri kita nggak tentu sangat ragu ya apakah bahan tersebut betul-betul bahan baku yang ramah lingkungan. Karena ada saja yang percobaan untuk bahan baku kosmetik itu sendiri bukan ke hewan saja tapi juga langsung ke manusia gitu, artinya akan ada resiko gitu kan. Nah itu kan yang ilegal, mohon maaf ya. Jadi memang hati-hati memilih produk kosmetik, lihat yang betul-betul, kita nggak bilang harus mahal, nggak, tapi kalaupun harganya memang sesuai dengan rate kita tapi juga produknya terjamin asli, maka itu sudah sangat membantu untuk menjaga lingkungan. Kemudian juga lihat juga produk kemasannya, seperti yang tadi saya jelasin, apakah brand tersebut juga aware terhadap lingkungan dengan paket-paket penawaran seperti itu. Dan juga ada juga yang menjelaskan bahwa bahan baku yang kami gunakan ini menggunakan bahan yang tidak ada warnanya, artinya pencampuran tutup kemasan itu antara yang konvensional dengan yang tidak berwarna. Nah itu menurunkan nilai tingkat pencemaran juga, gitu Mbak. Baik, terima kasih Bang Dendi. Artinya memang ya itu tadi ya, ada kok memang kecil sedikit tapi kita tetap bisa berperan aktif sebagai konsumen kosmetik ini ya Bang ya, untuk menjaga kesehatan lingkungan hidup itu tadi. Nah, saya pernah dengar ini Bang, katanya ada ya kandungan dalam kosmetik yang memang berbahaya juga gitu untuk lingkungan ternyata. Jadi selain memang berbahaya untuk kulit, ternyata juga berbahaya untuk lingkungan. Itu kira-kira boleh dijelaskan Bang apa-apa aja? Ya, kalau dari bahan ya, bahan ini memang kita sangat berhati-hati, nggak hanya kosmetik, makanan juga kalau kita nggak hati-hati kan komposisinya juga sangat berbahaya. Kalau di kosmetik, jangan sampai ada kandungan seperti misalnya merkuri, kemudian asam retinoat, dan lain sebagainya, yang mana pasti kita tahu zat-zat tersebut kan termasuk dalam kategori bahan berbahaya beracun atau B3. Nah, kita lihat juga dari segi hasil pembuangan seperti cotton bud itu juga banyak bahan mikroplastik ya. Scrub juga, kemudian apalagi yang make up yang ada glitter-glitternya itu. Saya memang tidak terlalu fokus kepada produknya, tapi secara garis besar saya tahu dari bahan dasar yang digunakan itu kan banyak nantinya mikroplastik. Nah, mikroplastik itu sampai hari ini kita bisa mendeteksi, tapi sangat sulit melakukan pengolahan daur ulangnya ataupun pengolahan lingkungannya. Artinya ketika kita berhasil mengolah limbah yang ada dari rumah tangga ataupun industri, tapi mikroplastik tersebut tetap lolos dari pengolahan, karena namanya juga mikro kan. Mikro itu sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah seperti itu, bahan-bahan tersebut yang harusnya kita hindari ya. Memang ada wacana juga akan ada penghilangan sih produk cotton bud katanya, tapi kita nggak tahu. Kalau memang terdapat alternatif lain yang bisa mengganti bahan mikroplastik tersebut, ya why not gitu kan, demi lingkungan yang lebih baik. Setuju banget Bang, demi lingkungan yang lebih baik ya. Itu tadi sih teman-teman ya, mungkin kita sendirilah yang sebelum memang muncul kebijakan untuk penghilangkan cotton bud, ya bolehlah agak-agak di rem-rem sedikit dari kita gitu kan, untuk nggak pakai contohnya itu tadi yang mengandung glitter, yang ada mikroplastiknya, karena ternyata ya apa ya, akan sangat menyulitkan kita untuk menjaga lingkungan hidup secara maksimal kalau kita bisa daur ulang sampah rumah tangga tapi mikroplastiknya masih lolos gitu. Ya, oh iya, saya ada tambahan sedikit Mbak Fami ya, boleh? Silakan Bang. Iya. Kalau memang misalkan kita nih kakak adik cewek gitu ya memakai produk kosmetik yang sama, ya kalau bisa sih sama-sama bareng-bareng aja dulu. Karena apa? Tadi kan ada expired date di situ ya. Yang pastinya ketika expired date tersebut sudah mendekati, kita nggak akan pakai lagi dan kita buang begitu saja. Pasti di dalamnya itu kan masih tersisa bahan kosmetik. Kalau itu dibuang dan tertumpuk lama di tempat pembuangan air sampah, itu nanti akan jadi bahan yang sangat mencemari lingkungan karena dia bereaksi lama-lama. Makanya lebih baik kita bareng-bareng cepat habis, nanti beli lagi. Gitu ya. Itu tips juga tuh buat teman-teman biar menjaga lingkungannya. Gitu. Luar biasa ya Bang. Selain tips ramah di kantong, tips ramah lingkungan juga nih buat teman-teman yang nggak cuman kakak ada ya, mungkin yang tinggal di asrama ngekos sama temen, barangkali skincare-nya sama, bolehlah kita pakai tips dari Bang Dendi ya. Nggak kepikiran loh Bang selama ini. Memang
nggak tahu ya, kalau saya pribadi aduh kesadarannya ya masih rendah, tapi alhamdulillah hari ini mendapatkan ilmu-ilmu baru yang mudah-mudahan nanti selain saya teman-teman di luar sana juga bisa mulai praktekkan sejak hari ini gitu. Nah, glowing outside udah, inside udah, lingkungan udah, kayaknya udah lengkap nih ya teman-teman semuanya. Sudah banyak atau belum ini yang bertanya di kolom chat? Kita langsung ke tanya jawab aja ini ya, abang kakak ya. Pertama ada pertanyaan dari Satria San 96. Bang Satria ini ya. Mau bertanya lagi, tadi ternyata udah ada nanya di atas nih. Kita baca yang kedua dulu deh. Bagaimana kalau kita sudah memulai glowing dari dalam hati dan diri, maksudnya inside kita itu udah glowing gitu kan, baik secara attitude, kebaikan, kemudian bermanfaat bagi orang lain, tapi banyak orang yang pasti kan melihat ya, kesan pertama kita gitu dari tampilan wajah kita. Padahal kita udah coba pakai skincare, tapi karena acne prone jadi insecure. Itu gimana sih cara nyiasatinya gitu? Kayaknya siapa nih, Bang Dendi atau Kak Membe yang mau jawab? Sebenarnya tadi udah disampaikan ya, tapi mungkin bolehlah sekali lagi Kak disampaikan lagi. Kak Memeh mungkin ya? Halo Kak Meme, masih bergabung bersama kita di sini? Halo, masih Mbak Fami, kedengeran? Saya pengen cara kedengeran Kak, cuman memang agak ada ini kendala sedikit, beberapa kali terputus. Nah saat ini udah lancar ini sepertinya Kak. Oke, baik. Sambil menunggu Kak Memeh balik nih, soalnya lagi ada masalah ya ini force mayor teman-teman. Kita mungkin iya betul Kak. Boleh saya beralih dulu deh ke Bang Dendi nih gitu. Karena kebetulan ini yang nanya laki-laki ya Bang Den ya. Sebagai sesama laki-laki itu gimana sih Bang? Siapa tahu kan motivasinya itu lebih bisa membakar gitu kan. Sebenarnya intinya adalah bagaimana cara menghadapi insekuritas gitu kan. Ya memang sih agak-agak melenceng dari tema, tapi boleh Bang berbagi pandangan pribadinya Bang Dendi dulu deh kalau gitu. Boleh. Artinya berbagi ya, ini sudut pandang saya seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau dari saya sih sebetulnya kita kembali dulu ke tujuan kita untuk glowing dari inside itu untuk siapa, untuk apa? Apa hanya untuk minta penilaian orang, misalnya hanya untuk kita banyak yang suka kita, muji-muji kita, tapi tidak melihat fungsi dari tujuan kita untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan di sekitar kita dalam artian luas gitu ya. Ya kalau kita melihat artinya kita berbenah, memperbaiki hati, berpikir positif, dan artinya itu kan sebagai masyarakat yang mempunyai keyakinan ya dalam agama apapun, pasti dia tujuannya ke yang di atas gitu, ke Tuhannya gitu. Jadi dia tidak peduli, dia pasti yakin karena kalau kita tujuan untuk yang di atas, ya mungkin kita melakukan hal-hal negatif demi mencari popularitas ataupun dipandang orang gitu ya. Nah terlepas nanti dari respon orang-orang bagaimana, sebetulnya hal tersebut ya hanya bonus saja gitu. Artinya kita yakin yang kita lakukan betul, kita lakukan ini sudah sesuai arah yang kita yakini benar, ya udah gitu, tetap lanjutkan aja. Karena nanti jangan sampai kita stres hanya gara-gara satu orang gitu, yang jangan sampai kita stres hanya gara-gara beberapa orang gitu ya, yang mungkin wah dia gini-gini, dia ABC, atau tadi yang kata siapa tadi saya lihat pertanyaannya tentang acne prone kayak gitu ya. Jangan sampai kita langsung nge-down gitu, karena pasti masih banyak yang mendukung kita. Karena kita sudah ingat tujuan pertamanya bukan mencari popularitas di mata manusia, tapi pastinya di mata Tuhan. Itu sih kalau dari saya ya. Pandangan yang luar biasa ya Bang Dendi. Nah supaya berimbang nih, saya juga pengen tanya sama yang perempuan, sama Kak Tiffany mungkin ya Kak ya. Kalau dari Kak Tiffany, ini kita tidak mengklaim bahwasanya ini cara yang paling benar ya Bang Satria, hanya saja memang kita sharing lah di sini, karena memang kondisi diri kita sendiri, kita lah yang paling tahu. Barangkali yang disampaikan oleh narasumber kita ini bisa menjadi sedikit pencerahan untuk Bang Satria gitu. Boleh Kak Tiffany berbagi itu gimana sih cara menghadapi insecurity itu? Kalau aku gini,
Di sini jujur aku sendiri juga masih suka insecure sih sebenarnya, tapi lagi mulai belajar gimana supaya lebih aware gitu untuk mengelola insekuritas itu gitu. Kalau aku sendiri, menurut aku kita harus paham dulu konsep happy itu dasarnya itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita konsep kebahagiaan itu tuh nggak ada di luar. Kalau kita nyari dari luar, misal dari pandangan orang atau misalnya dari stigma yang sudah ada di masyarakat, itu kita nggak akan pernah merasa bahagia gitu. Kalau menurut aku gitu. Jadi intinya kebahagiaan itu yang kita sendiri yang ciptakan gitu, dengan kita menerima diri kita seutuhnya gitu. Pertama-tama, apalagi kalau aku pernah dengar nih, psikolog pernah bilang, jadi sebelum kita bisa dicintai oleh orang yang tepat, kita sendiri juga harus mencintai diri kita seperti cara kita ingin dicintai oleh orang yang tulus gitu. Kalau kata psikolog nih ya, tapi aku juga masih banyak perlu belajar gitu, karena basicnya bukan psikolog gitu kan. Tapi aku ngerasa benar gitu. Ketika kita bisa lebih menerima diri kita lebih sayang sama diri kita sendiri, kita bisa membuat batasan dalam arti gini nih, aku nggak pengen diperlakukan orang lain seperti A gitu kan, misalnya, atau ada orang lain yang misalnya menjelekkan diri kita gitu kan. Nah, ketika kita buat batasan kayak gitu, karena aku sayang sama diriku sendiri gitu. Nah, cara yang bisa kita lakukan, misalnya kita nggak akan memikirkan apa yang dibilang orang gitu, karena kita juga tahu bahwasanya itu nggak berdampak sih sebenarnya sama kita. Dia akan berdampak ketika kita memikirkan itu terus overthinking gitu, akan pandangan orang, terus apa yang ada di masyarakat gitu, dan kita nggak akan pernah ngerasa bahagia, dan kita nggak akan pernah ngerasa cukup kalau kita mengikuti semua yang ada di masyarakat gitulah ibaratnya, tren-tren yang ada gitu. Aku merasa kita harus lebih otentik, terus pertama kita harus bisa menerima diri kita sendiri, jadi lebih banyak bersyukur daripada insecure gitu sih kalau menurut aku gitu. Terima kasih Kak Tiffany untuk sharing-sharingnya. Artinya memang jadilah otentik gitu ya. Dan sebelum kita coba untuk mencintai orang lain atau minta orang lain mencintai diri kita sendiri, ya kita sendiri dulu gitu mencintai diri kita gitu ya Kak ya. Ini Kak Meme sudah bergabung lagi nih bersama kita. Iya, udah Mbak. Iya, baik. Ini udah lebih baik ya Kak jaringannya ya. Iya, sorry ya. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Tadi namanya sharing, mungkin makin banyak makin baik gitu ya. Boleh gimana tuh Kak kira-kira tips menghadapi insecure? Oke, mungkin tadi sedikit banyaknya udah disampaikan sama Kak Dendi sama Mbak Tiffany ya. Aku setuju itu. Gimana sih caranya? Pasti setiap orang kadang akan merasa insecure. Nah, itu gimana? Balik lagi, caranya kita percaya ke diri sendiri. Jadi self confidence-nya lebih dibangun lagi. Terus benar kata Mbak tadi, tidak perlu selalu mendengarkan penilaian orang lain, karena yang berhak menilai diri kita sendiri itu kita dulu gitu. Jangan bergantung kepada penilaian orang, kemudian jangan mengcompare diri kita dengan orang lain. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita pasti punya cantik sendiri, punya hebatnya sendiri, punya kelebihan sendiri. Jadi tidak perlu merasa insecure. Kadang suka cewek tuh insecure nih. Kadang nih sedikit cerita ya. Kadang misalnya lagi PDKT nih sama cowok, terus tiba-tiba ditinggalin. Akhirnya dia insecure, cowok itu milih yang lain gitu. Sebenarnya jangan langsung insecure, pikir begini aja, oh dia bukan yang terbaik aja. Jadi tidak perlu menyalahkan diri sendiri, aku kurang cantik, aku kurang oke, dan lain-lain. Sebenarnya mungkin itu tadi, kita belum bertemu dengan orang yang tepat aja, karena orang yang tepat pasti akan menghargai kita dengan baik. Dan cantik itu relatif kok, tidak semua sama penilaian orang gitu. Masing-masing punya penilaian cantik sendiri terhadap orang lain juga gitu sih.
Baik, terima kasih Kak Meme. Artinya itu tadi ya poinnya, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain karena kita punya nilai sendiri gitu kan. Nah, gitu tuh Bang Satria, semoga bisa membantu sedikit meringankan beban pikiran mungkin ya, karena insecure itu kan memang gimana ya, nggak kelihatan, dia ada di dalam ya. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh narasumber kita tadi dapat menguranginya gitu. Oh, ini ada nih ternyata teman saya yang nanya dari WhatsApp, nggak tahu, kayaknya dia malu deh mau nanya langsung di chat. Gini nih pertanyaannya, kapan sih kira-kira kakak dan abang narasumber ini merasa glowing luar dalam gitu? Pada saat-saat bagaimana itu? Boleh mungkin dari Kak Memeh dulu deh, yang masih ada di sini. Kira-kira kapan itu Kak merasa glowing inside outside? Wah, sayang sekali terputus lagi, teman-teman. Saya lempar ke Bang Dendi dulu mungkin ya. Ke Bang Dendi lagi nih. Bang Dendi masih ada di sini? Ada, Oke. Langsung aja ya. Iya, langsung aja. Kalau saya ya, kalau dibilang kapan glowingnya muncul ya mungkin. Iya, Kak Meme terputus lagi. Iya, Kak Dendi dulu kali ya. Iya, terima kasih Kak Meme. Boleh dilanjut Bang Dendi? Oke. Kalau merasa glowing itu ya mungkin misalnya nih kita melakukan hal di luar aktivitas pekerjaan seperti berkarya di luar sesuai bidang keahlian kita, misalkan gitu ya, di luar pekerjaan, yang mana hal tersebut yang tadinya kita bilang sepertinya mustahil. Nah tentu itu cobaannya berat banget ya, karena kita bermimpi tinggi tapi nggak tahu caranya kayak gimana, dan ketika kita memulai yang mana kita rasa hal tersebut sudah bagus, ternyata teman-teman di lingkungan sekitar belum mendukung. Nah, bukan berarti hal tersebut salah pastinya, tapi ada mungkin waktu-waktu yang lebih tepat, yang terus-menerus, yang penting kita konsisten gitu untuk menjalankannya. Nah, pasti pada saat itu saya sih mungkin ngerasa sedikit down, ada ya, itu alamiah gitu ya, manusiawi kalau kita merasa down, tapi kita kembali lagi ke niat kita awal, kita ingin berkontribusi, ini untuk apa sih gitu kan. Nah, kalau sudah ingat itu, nanti ketemu nanti ada inovasi-inovasi tersendiri, misalkan lagi, kalau saya sih tipikalnya jalan-jalan aja, saya suka piknik, mau kemana kayak keliling doang, nggak ada tujuan, dapat inspirasi, nanti balik lagi ke rumah, berkarya lagi, bikin ide-ide baru lagi. Nah biasanya saat-saat kayak gitu, alhamdulillah, oh ternyata yang udah kita jalani itu sebetulnya baik, hanya cara kita yang mungkin kurang maksimal lagi. Nah artinya disitulah tantangannya. Nah alhamdulillah setelah dicoba dan melihat hasilnya, itu semakin merasa lebih glowing lagi dari inside, seperti itu. Luar biasa Bang, jadi pengen jalan-jalan. Sabar-sabar teman-teman, kita masih harus social distancing. Iya, betul. Mungkin jalan-jalannya bisa virtual dulu ya sekarang dari YouTube, ikuti travel blogger, atau mungkin ikutin ini akun IG-nya Kak Memeh, di situ juga banyak, akun IG-nya Bang Dendi juga ya. Iya, berbagi pengalaman diving yang luar biasa. Ini Kak Memenya udah balik, udah bagus lagi ya sinyalnya Kak. Boleh Kak langsung saja tuh, kapan Kak kira-kira merasa glowing inside outside gitu? Merasa glowing outside inside gitu ya. Kapan ya? Mungkin ketika bisa memanage diri baik sih. Entah itu ketika menghadapi sesuatu yang sulit, mungkin tidak punya dendam mungkin dengan orang lain, terus tidak menyalahkan diri sendiri. Ketika ada apapun yang terjadi, seperti Kak Dendi bilang tadi, tetap berpikir lagi positifnya bagaimana. Itu sih, jadi ketika kita bisa nge-build diri kita untuk tetap baik-baik aja, itu aku merasa udah glowing inside dan outside sih, apapun yang dihadapin gitu. Baik, terima kasih Kak. Nah ini selanjutnya ada pertanyaan yang banyak banget nih Kak yang nanyain hal yang sama. Saya yakin ini pasti cewek-cewek nih. Kayak mereka itu minta tips Kak ketika traveling, apalagi nih Kakak di fashion juga ya, bergerak di bidang fashion ya. Ketika traveling itu perlu nggak sih Kak kita
memakai make up yang tebal atau menggunakan pakaian-pakaian yang seperti apa itu ada tips nggak sih Kak? Maksudnya biar kita itu glowingnya itu elegan gitu. Ada tips nggak Kak? Oke, balik lagi sih ya, kalau selera itu kan masing-masing gitu. Untuk fashion sendiri juga tidak semua orang akan menggunakan hal yang sama. Tipsnya menurut aku, pastikan itu nyaman dipakai, maka itu akan membangun self confidence kita sendiri. Walaupun itu bagus tapi kita merasa ribet pakainya, terus merasa aduh bener nggak nih ya, bagus nggak ya, itu juga tidak akan membuat self confidence yang bagus. Jadi gunakan fashion yang memang kita suka, sesuaikan juga sama tempat yang kita kunjungin, mau pantai, mau gunung, atau perkotaan gitu, mau yang unik-unik misalnya untuk cewek, mungkin bisa pakai aksesoris apa yang lucu untuk digunakan ketika traveling. Kemudian kalau untuk skincare, balik ke tadi Kak, sesuaiin sama yang pengen didatengin apa, dingin, panas, maka kalau untuk makeup menurut aku, kalau aku suka yang minimalis sih, tidak terlalu berlebihan, tapi ada juga untuk kepentingan konten foto, misalnya untuk konten video memang harus kadang makeup yang agak kuat kalau memang diperlukan, tapi itu balik ke selera masing-masing lagi, lebih nyaman yang seperti apa gitu. Tapi kosmetik itu saya setuju, sangat mendukung untuk aktivitas apapun sih, terlebih untuk cewek ya, gitu. Artinya memang kalau menurut Kak Memes sendiri, ya itu tadi ya, kosmetik itu hal dasar yang udah jangan ditawar lah gitu. Itu penting loh sebenarnya gitu ya Kak. Lipstikan misalnya, atau pakai bedak gitu ya, minimalis banget. Minimal itu ya. Oke. Terima kasih Kak Memes. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman cewek di sini ya, yang bertanya ataupun yang nggak bertanya. Nah, selanjutnya ada nih lagi yang nanya, malu-malu juga, masih chat pribadi ke saya. Mungkin ke Bang Dendi nih, saya pengen tanya Bang. Tadi itu kan cara memunculkan keberkilauan diri dari dalam itu kan adalah dengan melakukan hal-hal yang baik gitu, menginspirasi sekitar melakukan hal-hal yang baik. Nah, ketika kita sudah berhasil melakukan hal itu, gimana sih Bang cara kita mempertahankan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu? Karena kan kita ya sama-sama tahu lah ya, mempertahankan itu lebih sulit gitu daripada memulai. Nah, gimana tuh Bang Dendi kira-kira? Ya, kalau dari saya sendiri sih, saya punya tolak ukur pribadi ya, kalau misalkan untuk pencapaian target dari yang saya inginkan. Nah, kalau dari sisi, jadi ada sisi pribadi, ada sisi dari kegiatan. Kalau misalkan kegiatan, mungkin yang kita lihat, mungkin yang orang lain lihat, wah udah bagus banget nih perjalanannya, udah sampai sini kegiatannya gitu, untuk karya-karyanya. Tapi menurut saya ada sesuatu yang masih kurang. Nah, artinya mungkin di satu sisi itu ambisi ya dari pribadi saya sendiri, yang mana saya yakin kalau teman-teman saya belum bisa semuanya gitu. Artinya dari inspirasi yang saya bangun, saya merasa belum sukses, gitu aja sih. Jadi kalau misalkan bikin bank sampah, kalau ternyata masih ada teman-teman pengurus bank sampahnya yang masih belum ngerti cara milah sampah, saya merasa belum sukses. Itu dari pribadi saya sendiri. Artinya di situ tugas saya untuk bagaimana nanti bisa pendekatan lagi sama mereka, agar semua kata dari kurikulum yang kita berikan semuanya bisa untuk memilah sampah. Ini itu dari saya. Artinya begitu ya Bang ya, mempertahankan semangat itu adalah tetap memiliki tolak ukur target-target yang kita harus capai gitu kan. Jadi memang mudah-mudahan dengan memiliki target-target yang seperti itu, semangat kita juga akan terus terpacu begitu ya Bang. Ya, dan juga jangan lupa menciptakan regenerasi, karena kita kan nggak selamanya hidup gitu, pasti nanti akan berkelanjutan. Nah, kalau misalkan kita nggak ada, terus nggak ada yang ngerjain, nggak ada yang ngerti, ya percuma, kan nanti hilang gitu karya-karyanya, gitu aja sih. Benar Bang. Bang, dari tadi nih, kalau ini pertanyaan dari saya deh. Dari tadi kan ngebahas bank sampah, kemudian menginspirasi teman-teman sekitar. Kalau boleh tahu saat ini Bang Dendi di mana sih itu domisili pergerakan itunya gitu, bank sampahnya? Ya, nah ini juga bukti ya kalau misalkan regenerasi itu mungkin hari ini bisa saya bilang sudah mulai berproses. Kalau domisili saat ini saya di Bandung.
Jadi memang karena remote working dan merintis perusahaan sama teman-teman juga, jadi nggak setiap hari ada di kantor, harus ada di kantor gitu. Yang penting kan pekerjaan aja di-reportkan, kalau memang survei ya survei gitu. Nah, saya merasa ketika ada kebebasan waktu seperti itu, saya kembali ke kampung halaman di Banjarmasin. Apa nih yang bisa saya buat gitu? Masa menunggu berapa tahun lagi saya bisa berkarya untuk daerah saya sendiri kalau saya masih terus-terusan di Jawa gitu kan, misalkan di Bandung. Ya udah saya coba tuh bikin bank sampah di Banjarmasin. Yang mana waktu itu sih belum ada ekspektasi sampai sebesar yang mungkin hanya ingin memulai gitu di masjid sekitar. Nah, alhamdulillah ternyata nggak saya sangka dalam waktu yang hanya kurang lebih 1 tahun udah ada 3 masjid yang mengadopsi sistem kerja bank sampah ini. Nah, dari sistemnya tersebut ya kita menyasar ibu-ibu jamaah masjid pertama yang ternyata masyarakat sekitar masjid itu juga ikut-ikutan nabung sampah gitu, nyetorkan sampah. Nah, di situ juga banyak tuh Mbak, kita pelajarin, kita riset, saya bikin data statistik peningkatan sampah masing-masing kategorinya itu seperti apa. Makanya di situ kelihatan kategori emberan atau glowing HDPE untuk kosmetik itu juga sebenarnya secara umum ada datanya gitu, walaupun tidak spesifik untuk brand ini, brand apa gitu ya. Artinya emberan itu termasuk dalam kategori HDPE atau glowing kosmetik juga gitu. Luar biasa sekali ya Bang, artinya memang meskipun Abang sudah kita katakan berjaya di kampung orang, nggak lupa buat balik dan membangun kampung sendiri. Dan mudah-mudahan setelah Banjarmasin ya Bang ya, nanti akan menular ke kota-kota yang lainnya, sehingga memang diharapkan seluruh Indonesia punya bank sampah dan pengelolaan sistem pengelolaan sampah yang baik gitu ya Bang ya. Amin. Saya nggak bikin ini ya Mbak Fami, nggak bikin hak paten. Jadi kemarin ada teman dari Padang juga katanya mau adopsi sistem bank sampah berdasarkan masjid gitu ya. Ya udah saya bilang nanti ini saya kirim bukunya. Kalau mungkin Mbak Fami teman-teman semua mau tanya-tanya tentang sistem bank sampah masjid, ayo gitu. Saya kasih aja, nggak ada yang saya bikin hak paten apapun gitu. Boleh tanya kemana nih Bang? Nanti mana tahu teman-teman setelah ini langsung aja kali ya Mbak Fami. Apa saya tulis di chat? Wah, luar biasa. Boleh di chat Bang, biar semua kita bisa lihat dan ada recordnya. Oke, siap. Terima kasih Bang atas inspirasinya yang luar biasa. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Nur Fitriana. Kayaknya ini pertanyaannya untuk Kak Memeh deh. Izin bertanya, apakah dengan menggunakan make up atau skincare bisa meningkatkan glowing inside juga? Bagaimana pendapat para narsum gitu? Boleh mungkin Kak Memeh? Oke, Mbak Fami. Apakah menggunakan skincare dan apa tadi? Make up itu bisa meningkatkan glowing inside. Begitu. Okay. Bisa sih menurut aku, karena otomatis dengan kita menggunakan skincare dan make up itu akan menambah rasa kepercayaan diri, membangun self confidence lagi, maka kita akan happy gitu kan, otomatis perasaan juga happy, terus positif gitu, maka aura yang terpancar pun juga akan positif untuk orang lain gitu. Luar biasa. Terima kasih Kak. Artinya begitu ya. Memang itu tadi balik lagi ke kepercayaan diri gitu ya. Kalau memang dirasa menggunakan skincare dan make up mampu memancarkan kepercayaan diri, ya itu tadi berkilau juga dari dalam gitu ya. Semoga menjadi Kak Nur Fitriana. Selanjutnya ini tadi kita udah bahas banyak banget ya. Cakupannya luas ya hari ini pembahasan kita. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapat informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan lebih jauh setelah ini bisa kita praktekkan gitu, terutama yang itu tadi yang berkaitan dengan sampah, kemudian tips-tips memilih skincare yang baik, kosmetik yang baik, yang layak itu seperti apa gitu ya teman-teman. Kita lanjut, mungkin nggak ada lagi nih yang mau bertanya. Satu lagi deh kesempatan. Sayang banget soalnya ini narasumber kita luar biasa. Sayang kalau nggak ditanya. Ya, saya juga jadi belajar banyak dari Mas Dendi. Luar biasa Mas Dendi. Oh, tadi udah di-share ya di chat ininya. Sama-sama, Memen juga, Pak Fami dan Kak Tiffany. Saya juga belajar masih kok. Boleh teman-teman. Nah, wah ada nih satu lagi yang nanya, pertanyaan pamungkas terakhir. Kepada seluruh narasumber, apakah
pernah mengalami ketidakcocokan saat memakai kosmetik? Bisa sharing pengalaman atau tips dan triknya dong mengatasi ketidakcocokan itu gitu. Lebih ke Kak Meme lagi mungkin ya. Oke. Selama ini alhamdulillah kalau aku itu cocok-cocok aja sih pakai apapun. Cuman memang pernah pernah sekali pakai skincare terus langsung merah gitu kan. Nah, itu tipsnya sih jangan dipakai lagi. Kemudian kalau memang berkelanjutan itu nggak hilang, pastinya kita bagusnya konsultasi ke dokter kulit sih gitu. Dan aku biasanya lebih suka yang lebih ringan-ringan aja sih kalau produk. Jadi kalau wajah tidak terlalu yang berat-berat, membiasakan dari dulu itu. Kecuali nah itu ya, baru Kak. Gitu. Siap, terima kasih Kak. Nah, pengen tanya juga nih sama Kak Dendi. Kak Dendi ini kan sering diving ya Kak ya? Iya. Kalau diving itu kan mau tanya deh, kira-kira kosmetiknya apa-apa aja sih Kak yang dipakai? Ini soalnya teman-teman di luar sana ini ada juga yang hobi diving dan pengen tahu nih gitu. Tips perawatan kulitnya gimana supaya tetap sehat dan terjaga, tapi juga tidak mencemari lingkungan gitu, terutama laut. Oke. Kalau dari segi kosmetik sih tiap hari juga saya pakai ya. Jadi walaupun cowok, istilahnya mungkin cowok, ada istilah cowok metroseksual ya. Tapi saya nggak yang sampai mungkin sebenarnya bagus kalau kita bisa perawatan diri. Cuman saya orangnya tipikalnya males gitu. Artinya kayak kemarin aja diving, harusnya kan setiap kita mau turun ke laut itu paling nggak ya pakai sunblock lah, biar sia-sia hari ini pakai sunblock, besok nggak kan sama aja bohong gitu kan. Tapi ya ternyata memang gitu Mbak, kalau udah keasikan, lupa gitu ya nyebur aja gitu. Akhirnya jadi nggak mau pakai sunblock gitu. Jadi memang itu perawatan untuk cowok juga bagus banget sih ya dilakukan. Terus juga kalau boleh sharing tentang masing-masing sensitivitas kulit juga mungkin kembali ke diri masing-masing. Saya pernah itu pakai lotion yang tiap hari biar nggak kena panas juga, tiap hari ini nggak buat diving gitu keseharian, sampai merah-merah dan gatal-gatal. Nah, kalau tips dari saya mungkin di awal masih penyesuaian kali ya. Saya diamin aja tuh 2-3 hari, terus saya coba lagi masih gatal, saya biarin seminggu, saya coba lagi sampai akhirnya bisa sendiri gitu. Artinya mungkin ya pembiasaan aja. Soalnya saya yakin itu produk kosmetik kan memang produk yang terjamin kualitasnya juga gitu. Artinya kalau memang nggak cocok ya bisa dicoba tuh tips seperti itu gitu. Selama memang itu tadi ya Bang, ketika kita beli pastikan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dipaparkan oleh Kak Tiffany di awal ya. Betul. Nah, itu juga pakai sunblock juga kan bareng-bareng teman tuh Mbak. Karena diving ya betul, sharing. Tips ramah lingkungan. Mengurangi sampah, iya betul sekali Bang. Nah, nggak terasa kita udah sampai di 10 menit terakhir nih teman-teman. Sudah banyak yang kita bahas. Sampai ke insecure juga tadi kita bahas, sampai ke lingkungan juga kita bahas. Abang-abang host mungkin boleh minta tolong di share lagi screen PPT saya tadi. Kayaknya ada yang mau nanya lagi ya tapi Mbak Fami. Oh iya, wah sudah ditutup saya. Tapi apa itu, coba kita lihat deh Kak. Oh, yang terakhir ya dari Satria. Wah, Bang Satria luar biasa antusiasnya. Nah, coba deh ini. Mau bertanya lagi nih, gitu. Untuk glowing inside dan outside, apakah bisa berefek dari circle teman atau keluarga, atau kita sendiri yang pertama membangun itu untuk memulai glowing inside outside kita? Pertanyaan yang sebenarnya sifatnya personal ya, seperti tadi kan. Kita bisa membangun sesuatu dalam diri itu kan harusnya dimulai dari diri kita sendiri lagi gitu. Tapi boleh deh mungkin Kak Meme share Kak gimana ininya, apakah benar gitu berpengaruh circle kita, teman, keluarga untuk membangun itu tadi, si glowing outside inside itu gitu. Iya, terima kasih Mbak Fami, pastinya jawabannya sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi kita harus memang pintar-pintar memilih teman yang tidak toksik gitu, atau hubungan juga relationship jangan yang toksik
relationship itu tidak bagus banget, itu bisa bikin kita overthinking, kemudian insecure yang berlebihan gitu. Maka pilihlah teman-teman yang positif. Aku percaya ketika kita semakin dewasa, semakin sedikit biasanya teman yang kita ajak untuk bergaul, karena kita udah bisa memilah-milih mana sih teman yang positif, kemudian teman kita sejauh mana itu memang balik ke diri kita sendiri, dan itu sangat-sangat berpengaruh. Kemudian untuk keluarga memang susah untuk dihindari, untuk keluarga ya. Kalau teman kan masih kita bisa filter gitu, tapi untuk keluarga nanti balik lagi ke kita lagi, ambil mana yang positifnya, kemudian yang negatifnya kita tinggalkan gitu aja sih. Karena nggak mungkin kita menjauhi semua orang, tapi bagaimana kita menerima lagi aja. Nah, seperti itu sih. Dan jangan terlalu dipikirkan untuk apapun itu yang tidak baik. Gitu. Balik ke diri lagi. Ya, balik ke diri sendiri lagi. Selama masih bisa dijauhi dan ditinggalkan, silakan ditinggalkan saja. Nggak usah terlalu dipikirkan. Ya, itu utamakan itu tadi ya. Nilai prinsip-prinsip diri yang itu tadi yang perlu dipegang. Ya Kak ya, terima kasih. Ada pertanyaan, oke inilah kali terakhir nih, paling pamungkas banget buat Bang Dendi. Bang, pernah denger nih, katanya pakai sunblock sebelum diving itu bisa merusak ini ya, lingkungan. Coba saya bacain lagi lebih tepatnya tadi, bahwa pakai sunblock sebelum diving itu juga akan merusak lingkungan, terutama air lautnya. Apakah betul begitu Bang Dendi? Boleh dijelaskan Bang? Ya, kalau dari bahannya sendiri ya, selama bahan tersebut berkualitas dan terjamin dari BPOM-nya sudah betul, tidak ada kandungan istilahnya merkuri yang merusak tubuh, kemudian asam retinol dan lain sebagainya, ya itu jelas aman ya untuk kita sendiri. Nah, kalau bilang mencemari laut, sebenarnya nggak ada pengaruh yang terlalu signifikan, karena memang kapasitas dan kandungan air laut itu kan sangat banyak dibanding hanya dengan sunblock yang kita kenakan di badan, itu tentunya juga meresap sebagian besarnya ke badan kita. Nggak langsung yang sunblock dibuang, ditumpahin ke laut, bukan seperti itu kan, artinya itu beda dengan yang diresapkan ke kulit. Nah, mungkin sama kayak istilahnya, kita di lingkungan itu nggak bisa bilang kita nggak merusak, kita pasti ada membuang sesuatu, tapi bagaimana caranya mengurangi. Karena nggak mungkin kita tidak membuang limbah. Seperti keseharian kita, ya metabolisme berputar, kita juga pasti melakukan resirkulasi tubuh, pembuangan dan lain sebagainya, ya itu kan tidak bisa dihindari. Cuman ada pengolahan-pengolahan, pengurangan-pengurangan, dan juga tata cara untuk melakukan pengolahan limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan lebih banyak. Jadi tidak ada istilah nol dalam pencemaran lingkungan, itu tidak ada, tapi bagaimana cara kita mengurangi, seperti itu. Oke, terima kasih Bang Dendi. Jadi begitu ya, ini tadi yang bertanya Bang Fitriandi nih. Jadi seperti itu Bang, mungkin memang kita boleh pilih lah ya sunblock yang tidak mengandung merkuri dan bahan-bahan yang tadi berbahaya untuk lingkungan gitu kan. Kemudian ya sedikit tadi insight lagi dari Bang Dendinya, bahwasanya memang tidak ada suatu upaya yang bisa kita lakukan untuk melakukan nol pencemaran lingkungan, cuman kita harus memaksimalkan bagaimana cara mengurangi pencemaran-pencemaran itu tadi. Terima kasih Bang Dendi, terima kasih Kak Meme, terima kasih Kak Tiffany untuk ilmu luar biasanya. Ini kita lanjut ke door prize. Saya yakin teman-teman udah nunggu-nunggu ini dari tadi. Nah, ketentuan door prize-nya itu nanti akan ada 3 peserta yang beruntung yang akan mendapatkan GoPay atau OVO sebesar 50.000 untuk masing-masing peserta. Dengan catatan, ini jangan dimulai dulu ya, nanti saya sampaikan pertanyaannya, terus nanti dari kolom chat siapa yang duluan muncul namanya 3 teratas, bilang apa ya, kayak gini aja deh passwordnya, aku mau gitu. Nah, ketika nanti saya sebutkan pertanyaannya, teman-teman boleh langsung bilang aku mau untuk kita lihat 3 teratas gitu. Nah, pertanyaannya adalah dari semua peserta yang bergabung di sini ya, teman-teman yang lain panitia nggak boleh ikut. Nah, coba ceritakan pengalaman dan ilmu baru apa aja sih yang kalian dapetin hari ini. Dimulai dari sekarang.
kita lihat siapa 1, 3 teratas. Ayo teman-teman, kapan lagi webinar gratis, dapat GoPay, OVO 50.000 mayan, beli boba, atau mau beli Indomie juga boleh, dapat 1 kardus, soalnya akhir bulan lo curhat. Ayo teman-teman. Wah, ini enggak ini. Oh, boleh coba sekali lagi deh saya ulangi pertanyaannya. Boleh teman-teman sharing ilmu-ilmu baru apa aja sih yang didapat selama webinar kita hari ini? Untuk 3 orang. Pertama, nah nih yang bilang, aduh kali dia mau simputan, katanya boleh tuh 45.000, sisa 5.000 buat ongkos. Aku mau. Sayang sekali kali dia, tadi passwordnya adalah aku mau. Oh, luar biasa ternyata yang ketiga. Pertama ini ada Kak Nur Ajis Ramadan, kemudian ada Bang Satriasan 96, dan yang ketiga ada Kali Dia Harapan Huta Barat. Nah, coba deh, boleh kita mulai dari Bang Ajis dulu nih. Boleh Bang dibagi sharing-sharingnya pengalaman baru apa aja sih yang didapat hari ini? Di unmute ya Pak? Atau gimana? Ini udah masuk suaranya Bang? Oke, terima kasih sebelumnya Pak Fahmi dan kakak narasumber. Mohon izin nggak bisa mengaktifkan video karena tidak memungkinkan. Jadi yang baru dipelajari untuk hari ini itu yaitu tadi dari paparan Kak Tiffany terkait ceklik gitu. Itu kan saya sebagai mungkin baru sebagai orang awam dan pemula ini untuk memulai skincarean karena kan karena ya cowok dan mungkin selama ini kurang rapi diri. Jadi dengan adanya paparan dari Kak Tiffany lagi jadi makin semangat dan lebih aware nih untuk bisa memilih produk kosmetik seperti itu. Tadi kan udah dipaparkan cara tips, kemudian terkait BPOM bagaimana kinerjanya dan lain sebagainya. Selain itu juga tadi paparan dari Bang Dendi itu yang terkait glowing outside ya. Jadi ya sangat dan Kak Meme tadi pokoknya sangat insightful karena kita ya juga selain merawat diri juga kita juga harus selanjutnya itu ya glowing outside dengan cara memperbaiki kualitas diri gitu dengan self development atau manajemen awareness, manajemen stres dan lain sebagainya, sehingga ya tentu pelajaran-pelajaran ini sangat penting gitu untuk diterapkan apalagi untuk kaum milenial seperti kita seperti itu. Jadi terima kasih kepada narasumber dan moderator yang sudah menggerakkan. Bersama. Baik, terima kasih Bang Ajis. Luar biasa ya memang pengalamannya hari ini jadi lebih aware ya terhadap itu bagaimana cara merawat tubuh gitu. Lanjut, yang kedua ada Bang Satria. Bang Satria boleh tunjukkan pesonanya? Iya. Boleh Bang dibagi sama kita kira-kira apa sih ilmu-ilmu baru yang didapat hari ini? Oke, sebelumnya maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena saya juga lagi sedang di rumah. Gak apa-apa Bang, udah kelihatan ya. Kok mukanya. Ya. Oke, sebelumnya saya terima kasih sama Bu Irma, Pak Dendi, dan Bu Tiffany juga atas banyak banget pengalaman yang di-share. Terutama dari Bu Tiffany itu tentang BPOM sendiri, bagaimana kita memilih kosmetik secara baik, secara benar, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu dengan Pak Dendi mungkin bagaimana kita memilih-milih untuk menguraikan bungkus-bungkus kosmetik gitu secara baik seperti apa. Terus untuk Bu Irma juga menurut saya pesan yang diberikan juga baik tentang soal insecure tadi yang saya tanyakan tadi. Ya mungkin untuk semuanya itu memang dimulai dari dalam diri kita, bagaimana kita mencintai kita sendiri, biar orang-orang itu nggak perlu kita dengarkan untuk hal-hal yang negatif. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Satria, luar biasa antusiasmenya dari tadi, dan mudah-mudahan apa yang di-share oleh narasumber bisa membantu ya Bang ya. Sama-sama. Iya, selanjutnya ada Kak Lydia. Kak Lydia, boleh dibagi pengalamannya ini? Halo, suara saya kedengaran?
Ya, kedengaran Kak. Oke, karena saya bisa menampilkan video, saya tampilkan video saya. Baik, silakan. Oke. Iya, halo kalian. Halo. Lagi di Halo, rumah Mbak. ini Kak. Iya. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Dari 3 pembicara tadi saya mendapatkan banyak hal, terutama dari Mbak Tiffany ya. Selama ini kan kita sama-sama tahu kalau kosmetik itu biasanya kita sama-sama tahu kalau biasanya kosmetik itu hanya berputar pada tata rias dan juga skincare ya kan. Di sini kita sama-sama tahu bahwa segala sesuatu itu bisa masuk kosmetik seperti deodoran, sampo dan sebagainya. Dan juga luar biasa sih dari Mbak Tiffany. Terkadang kita sebagai konsumen hanya memperhatikan kemasan doang kan, kita nggak memperhatikan 3 hal lagi yang luar biasa harus kita 3 hal lagi yang harus kita perhatikan seperti label, baru siap itu izin usaha dan juga kadaluarsa. Nah, kadaluarsa ini sih yang paling saya baru juga dapat infonya dari Mbak Tiffany. Kadang kita kan lihat kadaluarsa itu hanya dari tanggal expiry date-nya. Kita nggak lihat juga dia dari pertama kali pembukaan itu berapa lama dia bisa dipakai ya kan. Nah, dari Mbak Meme ya, Mbak Meme ya namanya ya. Nama panggilannya. Oh, nama panggilan, oke. Dari Mbak Meme saya juga dapat banyak luar biasa, terutama lagi kayak gimana sih cara kita biar bisa cantik inside dan outside itu ya harus dari kita diri sendiri gitu. Dan juga dari Mas Pandi tadi ya. Dendi. Oh, Mas Dendi. Ya. Itu sih saya suka banget sih kata-katanya sih. Kayak percuma aja kalau misalnya kita bisa cantik dari diri kita sendiri, cantik dari inside, terus outside-nya kita menarik, tapi kayak full of bullshit gitu kalau misalnya kita tuh nggak bisa menunjukkan kesan positif, nggak bisa memberikan dampak positif dari lingkungan. Dan Mas Randy tadi luar biasa banget sih. Contohnya di Medan itu kan belum ada ya kayak kumpulan yang sadar akan sampah-sampah dan limbah. Itu kita juga dijelasin juga. Dan Mas itu tadi kayak yang paling saya suka sih Masnya tuh bicara bukan hanya berdasarkan data yang dicari dari internet, tapi Masnya juga ngolah data yang langsung gitu Masnya dapat. Itu kayak wow, luar biasa gitu. Terus yang saya dapat dan biasa. Iya benar. Dan dari Mbak Tiffany sih saya setuju banget sih. Love yourself first, baru kita bisa cintai orang lain dan juga lingkungan. Luar biasa sih. Luar biasa, terima kasih untuk pandangannya dan sharing-sharingnya Kak Lydia. Mungkin kalau memang di Kota Medan belum ada yang menginisiasi gerakan Bank Sampah, boleh dimulai nanti dari Kak Lydia, saya bantu. Kayaknya dari Mbak Fami dulu deh ya. Boleh kita bersama-sama bergerak ya Kak, nanti kita tanya Bang Dendi. Oh ya Mas? Mbak Fami nambahin dikit buat Mbak Lydia. Iya Mas? Oh iya, Nanti silakan. coba Mbak Lydia bisa aja ngobrol-ngobrol ke dinas terkait di lingkungan hidup ya. Sebenarnya tuh mungkin hampir di setiap kota besar, apalagi Medan ya, saya yakin sih ada kayak semacam bank sampah induk, bank sampah besarnya atau pengepul gitu. Jadi nanti biasanya punya data-data seperti itu sih dari dinas lingkungannya. Jadi kalau memang Mbak Lydia tertarik mau bikin, saya bisa bantu untuk langkah-langkahnya seperti apa sampai nanti audiensi ke dinas terkait bagaimana. Tapi nanti yang penting ada bank sampah induknya dulu. Tapi saya yakin sih sepertinya ada di Medan gitu. Oke, terima kasih Mas. Bisa deh Mbak Fami jadi koordinator saya. Siap. Terima kasih Bang Dendi. Ya, sama-sama. Udah terpenuhi 3. Nanti panitia akan menghubungi Bang Ajis, Bang Satria dan Kak Lydia lebih lanjut untuk pengiriman hadiahnya. Teman-teman, kita udah sampai di akhir webinar ini. Sekarang waktunya foto session. Nah, boleh deh minta tolong nih dibuka semua webcamnya. Tampilkan senyuman paling manis karena nanti akan kita share di Instagram story-nya Abdi Muda. Oke, ini abang kakak host gimana? Udah bisa kita mulai? Semuanya sudah terbuka? Sudah. Kameranya? Sudah ya? Saya bantu hitung untuk halaman pertama nih. Foto bisa dimulai 1, 2, 3. Oke, bisa lanjut. Ini kita ada... Oke, mantap. Sudah masuk ya. Bisa ke halaman selanjutnya. 1, 2, 3.
Oke, sudah abang kakak host? Sudah ya? Oke, luar biasa. Teman-teman, terima kasih untuk antusiasnya, untuk waktu, terutama untuk narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih atas ilmunya. Semoga setelah ini teman-teman di luar sana dapat mempraktekkan. Dan jangan lupa teman-teman, corona masih ada. Tolong protokol kesehatannya dilaksanakan. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sekian dari saya, Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Fandi. Sore, Kalidia. Oke. Udah bisa kita live. Boleh kita Ada siapa ya yang